Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perhitungan dalam matematika, ekonomi, dan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan dalam suatu usaha. Dalam menjalankan bisnis, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana menghitung biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah menguntungkan atau belum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selja Octavia Agustina dengan NIM 104012500408. Perkenalkan, nama saya Zaulia Zahra dengan NIM 104012530007. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Azma dengan NIM 104012500189 dari kelas MB 4909. Saya Nabila Zulfa Ramadhani dengan NIM 104012500359. Dan saya Rifi Mesal Asfarezia dengan NIM 1040125125300076. Susan, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis apa yang kita ambil untuk dianalisis di project matematika, ekonomi, dan bisnis kali ini. Jadi, bisnis yang kita analisis adalah Cinapan Bento Station. Nah, jadi Cinapan Bento Station ini merupakan sebuah kedai di area Telkom. Di sini tuh menjual makanan-makanan khas Chinese, kayak Chinese food and Japanese food. Nah, untuk pemiliknya sendiri itu ada namanya Padede Heru, dan lokasinya itu ada di Jalan Telekomunikasi Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Waktu operasionalnya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 9 malam. Nah, usaha ini tuh bergerak di bidang kuliner dan udah ada sejak Juli 2025. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fixed cost. Nah, fixed cost sendiri adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produksi atau penjualannya berubah. Artinya, banyak atau sedikit barang yang kita jual, biaya ini tetap harus dikeluarkan. Nah, dari tabel yang saya tampilkan, terdapat beberapa komponen biaya tetap per hari, seperti sewa ruko, listrik, gaji, dan juga kebersihan sampah. Nah, setiap bisnis ini awalnya dihitung berdasarkan periode tertentu seperti mingguan ataupun bulanan, lalu dikonversi menjadi biaya per hari. Nah, kalau misalnya dijumlahin, total fixed cost per hari adalah sebesar 207.063.000 per hari. Nah, ini berarti setiap hari bisnis ini tuh harus tetap ngeluarin biaya tersebut bahkan sebelum mereka mendapatkan keuntungan. Setelah tadi rekan saya membahas mengenai fixed cost, sekarang saya akan melanjutkan mengenai variable cost. Di bagian ini kita menghitung variable cost per hari atau biaya variabel harian. Biaya variabel harian adalah biaya yang jumlahnya berubah tergantung pada jumlah produksi atau kebutuhan bahan. Dari variabel ini, kita bisa lihat beberapa komponen biaya seperti dori, cumi, udang, daging sapi, ayam, hingga sayuran dan beras. Masing-masing punya harga per kilogram dan jumlah volume yang digunakan per harinya. Cara menghitung total cukup sederhana, yaitu misalnya ikan dori harga satuannya 45 dikali 2 kilo hasilnya 90.000 dan seterusnya. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai rincian biaya variable cost dari Cinapan ini. Misalnya itu ada bawang putih itu diperlukan sebanyak 1/4 kg itu 2.500. Lalu ada bawang bombay diperlukan sebanyak setengah kilogram itu totalnya 8.500. Lalu ada daun bawang diperlukan sebanyak 1 kg itu total biayanya ada di 10.000. Lalu ada saus tomat diperlukan sebanyak 1 kg 18.500. Lalu saus sambal diperlukan sebanyak 1 kg itu 23.000. Setelah itu ada kecap diperlukan sebanyak 1 kg ada di harga 23.000. Lalu mayones 1 kg 25.000, tepung tapioka 2 kg 20.000, dan tepung terigu 2 kg ada di 20.000. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan variabel cost ini. Nah, di variabel cost ini itu ada komponen biaya tepung roti, mentega, gula, susu kental manis, gas belinza, minyak, telur, dan per harinya itu tepung rotinya itu 1 kg dan totalnya 8.000.
terus mentega juga 1 kg 24.000, gula 1 kg 20.000, susu kental manis 2.500 itu satu saset perharinya 2.500, gas Belinza itu 107.000 satu tabung, terus minyak 17.500 sebanyak 3 liter itu jadinya 52.500, terus telur cuma 1 kg 30.000, dan hasil total dari seluruh variable cost tersebut menjadi 1.070.500 per harinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai total cost. Nah, karena tadi sudah menjelaskan variable cost, di sini total cost harus juga dihitung. Rumusnya itu fixed cost ditambah variable cost kali Q ditambah A kali Q kuadrat. Nah, biasanya itu cukup dengan fixed cost ditambah variable cost kali Q. Namun karena AQ kuadrat ini itu terjadi ketika perhitungan tidak lagi linear, termasuk dalam menghitung perhitungan seperti ini. Nah, di mana fixed cost-nya itu kan kita tadi udah dapat 207.63 rupiah per hari. Nah, sedangkan variable cost-nya itu kita 1.070.500 per hari. Nah, tapi karena kita ini memproduksinya 90 porsi, jadinya si 1 juta ini dibagi 90 porsi, sehingga hasilnya jadi 11.894 per porsi si variable cost-nya. Terus TC-nya itu jadi 207 ditambah 063 ditambah 11894Q ditambah 17332Q kuadrat. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari karena ada produksi tambahan yang di sini tuh terkadang menyediakan air mineral untuk dijual, dan ini itu variable cost tambahannya. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TR atau total revenue. Nah, total revenue sendiri merupakan total uang yang diperoleh dari hasil penjualan produk dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang terjual. Berdasarkan data, harga P yang kami dapat adalah 20.000 dan Q-nya adalah 90 porsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BEP analysis. Nah, untuk menghitung BEP analysis ini menggunakan rumus TR sama dengan TC. Sini kita sudah dapat fungsi TR-nya yaitu 20.000 Q, dan fungsi TC-nya adalah 207.063 plus 11.894 Q plus 17.332 Q kuadrat. Masukkan semua angka-angka tersebut ke dalam rumus. Setelah itu, pindahkan semua variabel Q ke sisi kiri. Lalu dihitung variabel yang sama, itu didapat hasil 8.106Q minus 17.332Q kuadrat sama dengan 207.063. Setelah itu, pindahkan semua angka ke ruas kanan agar menjadi 0 sama dengan. Karena ini merupakan fungsi kuadrat, jadi kita faktorisasi menggunakan rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sini kita sudah dapat untuk A-nya itu adalah 17.332, untuk B-nya adalah minus 8.106, dan C-nya adalah 207.063. Masukkan semua angka-angka tersebut ke dalam rumus dan dihitung. Karena ini merupakan plus minus, jadi harus kita hitung perhitungan plus dan minusnya. Untuk hasil perhitungan plusnya itu didapat hasil minus 3,22, dan untuk perhitungan minusnya itu didapat hasil 3,69. Karena kita sudah mencari QBEP, jadi kita ambil hasil yang positif yaitu 3,69. Jadi QBEP dari perhitungan TR dan TC ini adalah 3,69. Sekian penjelasan dari saya, boleh dilanjut ke rekan saya yang lain. Nah, jadi di sini kita akan mencari Q-nya menggunakan rumus ABC formula, yang dimana rumusnya itu Q sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini diketahui kalau A-nya itu 17.332, B-nya min 8.106, dan C-nya yaitu 207.063. Nah, jadi di sini kita langsung masukin aja angkanya ke dalam rumus. Jadi Q sama dengan
min B berarti min 8106. Nah itu kalau misal min dia jadi plus, jadi 8106 aja. Plus minus akar min 806 kuadrat min 4, A nya itu 17.332, C nya 207.063 per 2 dikali A nya 17.332, lalu kita turunin si 8.106 tadi, plus minus akar min 14.420.970.900 itu hasil dari yang udah kita kalikan dan udah dikurangin hasilnya segitu, lalu per 34.664. Nah lalu kita turunin lagi si 8.106 nya, plus minus min 119.813, yang mana itu tuh hasil dari akar 14.420.970.900. Nah lalu habis itu setelah kita menemukan si angkanya yang udah dari akar itu, hasil dari akar tadi, nah kita tinggal cari nilai si plus minusnya. Berarti yang pertama kita cari yang plusnya dulu, 8.106 ditambah min 119.813 per 34.664 sama dengan 8.106 ditambah min 119.813 itu hasilnya min 111.707 per 34.664, yaitu hasilnya kalau dibagi hasilnya itu min 3,22. Lalu kita cari yang versi minusnya, Q minusnya, 8.106 dikurangi min 119.813 per 34.664. Nah itu berarti hasilnya 127.919 per 34.664, dimana kalau udah dibagi itu hasilnya 3,69. Nah di sini kita menggunakan Q yang hasilnya itu lebih dari 0, berarti kita pakai yang 3,69, kita pakai yang positif. Jadi itu Q-nya. Selanjutnya kita masuk ke tahap substitusi untuk menghitung hasil perhitungan BEP yang sudah kita dapatkan. Dari persamaan selanjutnya kita punya 0 sama dengan 17.332 Ki kuadrat dikurangi 8.106 Ki ditambah 207.063. Kemudian kita substitusikan nih nilai Ki yang sudah diperoleh, yaitu Ki sama dengan 3,69. Kemudian jadi persamaannya menjadi 0 sama dengan 17.332 dikali 3,69 kuadrat dikurangi 8.106 dikali 3.069 ditambah 207.063. Nah dari hasil akhirnya itu kelihatan sekitar 413.146,1. Dari sini kita itu bisa ngelihat bahwa hasilnya tidak sama dengan 0, yang berarti masih ada selisih. Hal ini bisa disebabkan oleh pembulatan angka selama proses perhitungan. Namun secara konsep, langkah substitusi ini digunakan untuk mengecek kembali apakah nilai 0 yang diperoleh sudah mendeteksi titik BEP. Baik, kita lanjut ke grafik break-even point-nya. Jadi di sini tuh ada beberapa garis. Yang pertama itu ada garis fixed cost yang dimana dia tuh mendatar dari kiri ke kanan, karena emang fixed cost ini biaya yang fix, gak berubah-ubah, jadi bentuknya tetap mendatar. Lalu di sini ada garis total revenue yang dimana dia tuh bergerak dari 0 ke 20.000, jadi dia diagonal.
warna hijau itu total revenue, lalu ada total cost, dia yang warna merah itu dia sesuai dengan persamaan 17.332 Q kuadrat ditambah 11.894 Q tambah 207.063. Nah, lalu di sini juga ada titik-titik BEP yang dimana di price-nya itu ada 119.813. Lalu untuk di kuantitinya sendiri dia berada di 3,69. Nah, lalu di sini ada zona loss atau rugi yang dimana itu tuh total cost, kondisi dimana total cost lebih besar daripada total revenue. Jadi yang arsirannya merah ini yaitu zona loss, zona rugi. Lalu di sini juga ada zona profit, zona keuntungan yang di arsir biru, di arsir warna hijau. Nah, di sini kalau profit sendiri itu kondisinya dimana total revenue itu lebih besar daripada total cost. Jadi si bisnis ini ngalamin menerima keuntungan gitu. Nah, untungnya di Cinapan sendiri kondisi BEP-nya itu berada di zona profit. Jadi bisa dipastikan bahwa Cinapan menerima keuntungan gitu. Nah, pada bagian ini kita akan membahas hasil observasi masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh Cinapan ini terlihat pada strategi penerapan harganya. Saat ini semua menu dijual dengan harga yang sama, yaitu 20.000, tanpa mempertimbangkan perbedaan biaya bahan baku di setiap menunya. Padahal berdasarkan perhitungan biaya variabel, terlihat bahwa setiap menu memiliki biaya produksi yang cukup berbeda. Misalnya, menu berbahan sayur sepertinya jauh lebih murah, sementara menu ayam berada di tingkat sedang dan menu sapi memiliki biaya yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh menjadi tidak merata. Ada juga menu yang memberikan keuntungan yang besar, tetapi ada juga menu yang keuntungannya kecil, bahkan berpotensi merugi. Hal ini nunjukin bahwa penetapan harga ini belum efisien, karena harga jual belum mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan, maka dapat berdampak pada keberlanjutan usaha, terutama jika penjualannya lebih banyak didominasi oleh menu dengan biaya yang tinggi. Kita masuk ke saran yang kita kasih ke Cinapan. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis, kami juga memberikan saran strategi penerapan harga yang lebih efektif. Strategi yang digunakan adalah dengan menetapkan harga jual berdasarkan biaya modal ditambah margin keuntungan sebesar 40%. Dengan cara ini, setiap menu memiliki harga yang disesuaikan dengan biaya produksinya masing-masing, kayak gitu. Sebagai contoh, menu dengan total modal 11.000 akan dijual dengan harga 16.000 setelah ditambah margin sekitar 40%. Sedangkan menu dengan biaya rendah seperti nasi kangkung balanca dengan modal 8.000 maka akan dijual 12.000. Dan untuk menu yang biaya modalnya itu mahal seperti olahan daging, harga jualnya itu bisa mencapai 23.000. Dengan penetapan strategi ini, harga jual menjadi jauh lebih efektif dan adil, dan proporsionalnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, keuntungan yang diperoleh juga menjadi lebih merata di setiap menu, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian pada menu dengan biaya tinggi. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan efisiensi penetapan harga serta menjaga keberlanjutan usaha ke depannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antar biaya dan keuntungan. Semoga hasil analisis dan solusi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.